Kontennya. Jadi, udah kelihatan nggak? Sudah Kak, sudah kelihatan. Oke, aku record. Udah aku record ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya di raw material kita nge-define di area per unit bla 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 itu sudah sesuai kita ininya butuhnya ini durasi segini terus total per unit itu per barang dari 12 barang itu segini dan di total itu 88 dulu untuk satu unitnya. Nah, satu unit itu kita langsung kan produksi year satu. Ya udah, year satu year 2 bla 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 dikalikan inflasi. Oke. Enggak. Paham banget. Ini salah mas. Kenapa? Kenapa? Ini belum dikali sama demand. Belum, karena dikalinya di income statement. Ya, betul. Tapi di PT udah benar kok. Oke. Dikalinya di income statement. Working capital ini intinya buat labor, indirect, direct, equipment, equipment general administration sama general administration. Ya ini wis indirect itu berapa duitnya. General administration ini di define beda ya. Indirect sama general administration beda. Beda. Indirect itu secara tidak langsung itu berpengaruh. Jadi supply chain itu bla 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 itu bukan masuknya ke direct tapi ke indirect. Kalau ini nggak berpengaruh sama sekali. Maksudnya nggak berpengaruh ke shop floor sama sekali. Kan ini fungsi manajemen. Jadi general administration. Nah ini equipment labor-nya itu segini per ini per tahun. Ini equipment labor ini bakal masuk ke komponen direct. Nah, ini direct equipment general administration ini intinya office utilities akan di define di mana ya udah. Nah ini distribution ada inbound, outbound sama DC. Intinya dari tadi yang sudah kita bahas eh Pengeluaran DC apa? pengeluaran DC Kan sewa. tahun. Cuma sewa doang. Maksudnya kayak bayar sewa aja. Loh, yang define kan yang ini Iya, kayak sewa. bayar sewa. Ya, terus. Ini rekas ini gimana ini nan? Kok ngikutin kemarin kan sebenarnya SNOP itu nggak jelas kan mau mau ininya Iya. nambahnya di mana ya. Oke. Soalnya kan cuma setahun. Ini aku pakai dia rekrut berapa orangnya. Jadi udah ditambah sama yang di layoff. Pokoknya overall di tahun ke-0. Terus di tahun ke-2 sama 5 itu ngikut dari lustrumnya yang di awal yang pas manufaktur-manufaktur itu. Itu rekrutnya segini sama segini nambahnya. Oke. Nah, aku tuh asumsi kalau misalnya yang daftar segini, 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 3 kali lipatnya akan ngirim CV, maksudnya daftar gitu. Didapatkan ininya tuh ya dari sumber-sumber yang ada ini. Ini jauh operasio ya. Hmm? Dem. Apanya? Jauh operasio mas dem. Enggak, Kira-kira aja. kira-kira aja. Ayo deh. Terus udah ini biayanya, biaya Joker dan lain-lain terus masukkan ke sini kosnya. Nah, bonus ini berarti setiap ada rekrutmen baru baru si ininya mendapatkan bonus si HR-nya itu. Kayak gitu. Oh, Kan itu ada 4 kita punya. Ya udah. Itu 2 juta per itu tahun. untuk 1 orang apa 4 orang? 1 orang itu 5. Oh, Ini berarti, makanya dikalikan 4. berarti tiap tahun. Tahun 2 ini mengikuti Oh, inflasi. inflasi. Ya. Software Habis sih itu yang software ini selalu selalu bayar tiap tahun. ini software apa? Kak izin tanya Kak. Software silakan nak, silakan. Silakan. Iki berarti dia kenapa year 1, 3, 4-nya nggak ada? Soalnya kita nggak ngelakuin rekrutmen. Berarti rekrutmennya Betul, tadi sesuai yang di bawah itu tadi. Ya. betul. Oke. Oke. Terus software ini harus ada tiap tahun supaya kayak ya software rekrutmen aja. Hmm. Kita bayar ininya. Itu kan harus harus ada datanya supaya bisa diakses setiap tahun. Mungkin butuh. Terus habis itu ini ini iklan IG. kalau di
website loker-loker itu. Oh itu bayar ya? Iya, itu bayar kalau pas tahun rekrutmen aja. Habis itu biaya mengikuti job fair itu juga. Assessment test ini aku sesuaiin sama jumlah CV-nya. Biayanya dikalikan sama yang kita dapat. Terus ini juga medical check up-nya. Udah kayak gitu. Terus yang nggak dimasukin itu cuman biaya training. Ini kan masuk ke training sendiri gitu. Terus habis itu, total karyawan yang direkrut, total CV yang di training. Ini dapat dari hiring and layoff yang di awal. Apa tuh? Di SNOP. SNOP. Ini SNOP Enggak di yang ya udah ini udah yang hiring layoff yang waktu itu loh. Waktu yang modul berapa? yang modul 7 Enggak. Udah performa lama banget. performa bukan. Enggak, udah lama banget hiring sama layoff. Nostrum. Ini Enggak kan ingat. SNOP. Iya. Oh iya, Itu pas sebelum nentuin pas belum SNOP. UTS gak sih? Mau Hire- UTS? Pokoknya sebelum nentuin SNOP. Karena Iya itu itu kan biaya hiring sebelum sama UTS layoff-nya itu. masuk ke SNOP. Gitu. Iya, beda. Ya. Ini sebenarnya biaya trainingnya itu harusnya eh event ini kan nggak sama ya, karena kan ini dikerjain duluan, belum di breakdown. Ini jadinya pakai yang udah di biaya training aja. Ini nggak berpengaruh yang ini. Yang mana? Yang Ini. ini, ya. Yang aku masukin yang ini doang kok, yang atas. Jadi ini enggak Ini dipakai. ini nggak dimasukin, cuman buat ini doang, supaya tahu dari mana ini dapat datanya. Oh, gitu. Terus, ya, ini Oke, gitu, ini udah. gitu aja. Ya, udah. Oke, next. Training cost. Jelasin, Cow. Ya jadi kalau training course itu eh jadi kalau coba yang kanan dulu deh. Kanan bawah. Bawah bawah. Bawah bawah. Enggak Kak, bawah Kak. Bawah Agak banget. bawah, agak bawah. Nah, itu tuh. Nah, ini tuh jenis upgradingnya aku sesuaiin sama yang di training need Training aja. analisis kemarin. Nah, itu kan ada 9 jenis ini nih kan trainingnya kan. Dan di setiap 3 itu ada jenis training sendiri. Jadi upgrading 1, 2, 3 itu dia termasuk apa gitu. Aku lupa pokoknya adalah gitu. Pokoknya itu satu jenis. Nah, tapi di breakdown jadi 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, terus coba di scroll atas kiri. Nah, itu dibedain. Kemarin kan trainingnya dibedain yang direct sama indirect juga kan. Nah, yang atas itu yang indirect. Ya indirect. Terus dia tuh jenis trainingnya tuh bakal di apa ya disesuaikan sama bobotnya dia ketika kerja gitu sesuai job desk-nya dia. Yang kira-kira dia tuh membutuhkan aspek apa aja. Nah, pasti kan yang paling apa yang jabatannya paling tinggi kan paling banyak kan harusnya dan emang harus bisa kan semua itu. Nah, ya makanya kenapa itu kasih 1. Nah, itu sebenarnya 1, 0 itu kayak kita nge-identify Yes apa or sih? no? Iya, dia ngelakuin itu apa enggak. Terus nanti di biayanya, coba lihat di biayanya di samping. Itu kan pakai some product ya. Nah, jadi kalau yang saat ya intinya pakai some product sama yang sebelah kanan. Nah, sama ini. What is level? Level itu eh tingkat tingkat kayak tingkat apa ya? Tingkat Jabatan nggak sih? kemahirannya. Iya gitu. Tapi lebih ke kayak kemahirannya yang harus dibutuhkan gitu sih. Oh, SKD grading. Apa itu? Iya, itu levelnya SKD grading. Itu ada di ini di modul sebelumnya Emang ya? di sini. ini kan level-level ini loh. Ini. Kamu memetakan berdasarkan apa? Nah, Oh, ya iki. Nah, itu tingkat Tidak kemahiran level nih. pemula madya, beneran beda. berpengalaman pakar. Itu sesuai sama di modul yang kemarin di modul 7 itu kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, terus Cow, lanjutin. Ya udah nanti yang di kanan ini kiri maksudnya kiri. Yang tengah. Nah, Tengah. itu Kak, total biaya training itu dia harga
apa harga trainingnya per level. Sorry. Itu Oke. kemarin aku pakai asumsi dia tuh naik eh, per per tingkat per apa sih per tingkatan dalam trial levelnya tuh naik berapa persen ya, 30% atau berapa persen nggak lupa, pokoknya adalah asumsinya dia tuh naik gitu, makanya harganya kalau semakin di kanan di functional competence itu semakin mahal. Nah itu terus itu nanti di total buat ngelihat ikinnya sih total biaya trainingnya kalau semuanya gitu. Oh ya dari sini buat di sini gitu. Oh, ini kayak UPG 1 is core Ya, kompeten. ya gitu. UPG 1 sampai 3 core kompeten, 4 sampai 6 Ya, core kompeten. Kenapa tadi dibagi 3 tuh? emang gitu dari modulnya. Dari modul. Iya. Oh, iya. Oh, kompetisinya. Oh ya, saya ada alasan kompetisinya beda. Nggak sih, lebih ke kalau jenis trainingnya itu sebenarnya kayak dibebasin. Cuman aku nge-identify-nya kemarin tuh kayak ada yang core-nya support sama yang fungsional. Fungsional itu buat lebih ke buat yang apa secara teknisnya gitu loh, teknis kerjanya gitu, buat training teknis kerjanya. Sedangkan core-ku yang wajib semuanya itu at least ada yang support tuh ya wis kayak side dish-nya gitu. Nah, tuh lihat tuh. Effective communication. Ya, betul-betul. Oke, oke, oke. Terus apa Ya, lagi, kayak Pak? gitulah. Udah, Itu terus jumlah nanti sih. di some produk itu nanti ketemu yang biayanya itu tadi. Coba yang kanan. Nah, dia tuh di some produk sama ini karena dia kompetensinya 8 kan kemahirannya. Oke. Nah, ntar ketemu biayanya terus total biaya training ya udah. Ntar Ini tinggal kali. dijumlah-jumlah aja. Oke. Terus udah kan? Terus ini. Terus masuk ke sini. Mana? Ke sini. Iya, Yang direct yang ini yang atas. iya. Oke, Indirect yang atas, yang bawah yang direct. Direct. indirect. Nentuin ininya tuh kayak kira-kira atau ada apanya? Ya itu nggak ada apanya, nggak ada khususnya sih. Jadi aku kayak ngeliat dari job desk-nya aja. Kan ada job desk kan. Betul, betul. Jadi Nah, gitu disesuaikan aja. sama job desk ya. Ya, Oke. Oke. Next, Maintenance. Ah, ini mah ya udahlah tinggal masukinnya nggak sih? maintenance iya sih. bener. Kan udah didapetin dari. Oh, ini ada gini-gini. Ini kenapa terpisah ya? Apa sih? Ini kenapa? Tuhan. Ini kenapa gini? Kok gini ya? Udahlah, biarin Model lah. baru kah ini? Biarin lah. Udahlah ya udahlah. Pokoknya gitu ya. Itu page itu. Coba di view. Ini. Oh, Oh, ya ampun. maaf ya. Panik, jangan Maaf ya panik, murid, jangan kami risau. agak gimana gitu, Agak bingung agak kita. bingung gitu. Ini dapat di sebelumnya modul berapa? 3 atau 4 gitu. 4 ya. Iya, Tulis dong di sini dong. Lah. Nah. Nah, pokoknya ini dapat dari modul 4. Terpate. third party ini gimana? Deketin dong Vio. Sapam, boy, supir. Sebenarnya ada yang kurang nggak sih? Apa tuh? Kita kan butuh kernet. Gak perlu. Gak perlu. Aku pernah jadi super track. Gak perlu. Udah di Gak perlu. udah di Udah, berarti udah benar ya ini. Nah, ini supir juga harusnya nggak perlu dihitung lagi. Oh iya. Iya, karena udah per kilometer. Udah masuk ke inbound Oh, sama tapi katanya outbound. kemarin deal terparty. Udah lah ya. kok iyain aja. Karena soalnya kan harus kalau supirnya udah include kita, itu harus digaji, Kakak. Harus bisa. Gajinya udah dimasukin di inbound. Iya. Loh, digaji di sini juga ada tunjangan gitu-gitu. Apa supirnya gaji 2 kali. Lanjut. Supir, Jadi kalau besok supir kita lebih ditanya, kaya daripada jadi kalau besok kita ditanya gimana? Ikut apa? ini terpisah, Bu. Ikut aja. Iya. Ya, Nanti aja. yang paling itu. Oh, yang paling. Ya udah ini cuma biaya doang shiftnya. Shiftnya Saya lah. kerja. Sejak Berarti gimana diasumsiin Salah yang cuy ini tadi cuy. tunjangannya gitu. Jam 8 ini maksudnya. Bener sih. Saat 8 loh. kan gak pernah tidur kayak. Kok 08 normal ya? 18. 11. Weh,
Nggak apa-apa, aman banget. Aman banget Itu lingkungan. diperbudak ya. Asik. 18 Emang aman banget. Jam kerja sampai hari kiamat. Udah gitu. Kak, aku naruh 2 shift karena pagi malam. iya pasti Sabtu kan pasti harus ada tiap ini. Udah sih office boy. Aku udah Supir 3 shift aku ini belum anggap tidur. aku anggap sesuai ini jam kerja. Tenaga medis di medical centernya. Satu. Office boy ini di kantor. Udah ini aku ada sumbernya, nggak tak masukin. Itulah sumber supri juga gak apa-apa. Supri. Supir kan. Tapi enggak. Itu aja deh. Ini apa? Biaya biayanya itu udah biaya third party sih. Kita kan nggak perlu tunjangan dan lain-lain. Iya. Udah skip satu. Nah, tinggal ngitung inflasinya. Udah. Oh, gede juga ya. Oke. Next Kak, udah jam 9:30 Kak. Depresiasi. Let's go. Oh my God. Nah, ini yang bener gimana? Inilah Chan? Chan, Chan, dagingnya. Chan. Ini belum daging. Yang bener gimana Chan? Ini Chan, kan Chan, kita Chan, pakai Chan. straight Udah line. benar wis, pokok straight. Kita pakai straight line, makanya kayak setiap tahun itu depresiasinya sama. Yo, betul. Kecuali ketika kita beli lagi, harganya tuh berubah. Di mana Vio? Kita pakai straight line. Harganya Jadi- terus sama. Ketika kita beli lagi, harganya beda. Harganya gimana? Ditambah. Naik. Yo, Oke. Jadi misalnya kayak Berarti usage yang- life-nya 5 tahun. yo, Berarti selama 5 tahun harganya sama. yo. Tahun Depresiasinya ke-6 harganya beda. Kita lihat contoh aja. ya, Kita Apresiasinya Kita lihat contoh aja. harganya dapatnya gimana? Contohnya gini deh. Dari Capex. Iya, dari Capex betul. Ini dikali Capex nih. Kan awalnya itu dikali ini. Nah, awalnya itu dikali ini. Sedangkan maksudnya ini nih. Nah, ini harga Harga awalnya. belinya. Nah, ini harga Capex. Harga Capex yang sudah termakan inflasi. Harga Ditambahin. terbaru. Iya, betul. Jadinya nanti juga bakal selinier 268 bla 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 sampai 10 tahun ke sampai 8 tahun ke depan. Capex itu kan harga seperti Karena berapa tahun. di Capex itu udah jelas kan kayak per Iya. tahun berapa naiknya Nah, gitu. Betul, betul. betul banget. berarti dia nggak Makanya tinggal kali Sebingung Capex deh. sebenarnya. Kenapa? Ayo. berarti dia nggak ada depresiasi. Depresiasinya Depresiasi. sebesar ini. Itu depresiasi dah. Maksudnya Mm-mm. Oh iya iya Betul. iya ini yang ditulis tuh cuma depresiasinya bukan slacknya. Yo. Oke oke nanda. Betul. Siap Ini Bentar-bentar rumusnya. siap Sabar. Ini cuma dicari depresiasinya aja. Iya rumusnya. siap. Cuma ini dikali ini. iya, itu dikali Ini. itu, itu dikali itu. Oh oke, paham banget. Enggak deh. Sesimpel itu. Simple itu, Sesimpel itu. tapi Ini ngecekinnya kan satu-satu kemarin. Nih. Iya Gimana ya? Dibagi Oh, dia kan harga beda-beda belinya tahun. dibagi bulannya gitu. Iya kan? Begitu. Intinya emang ngono tau gak sih? Harga beli dibagi bulan. Enggak. Enggak loh. Ini per tahun. Ya Cok. pokoknya Pokoknya- dia tuh menyusutnya itu katakanlah dia 5 juta. 5 juta itu dia umur produknya 5 tahun. Berarti setiap tahunnya tuh dia bakal sejuta sampai 5 juta terus habis beli lagi kan. Nah, itu bakal naik 1 juta berapa gitu beli baru. Betul. Jadi kayak dibagi rata gitu loh karena straight line. Betul. Oh iya. Betul. Benar. Terus gak ada Sama service lurus. value kita. Ya oke ya Allah ternyata gitu oke. Ya. Oh paham banget Ya, ternyata ya. begitu. Udah. Iya, Udah gitu iya, doang. make Terus sense. amortisasinya bagaimana bos? Sama saja. Udah. Amortisasi itu Sama apa juga. sih? Sama aja kok. Sama aja. Amortisasi itu Berarti cuma rumusnya khusus gimana? yang indirect. Coba. Tangible. Oh iya. Intangible. Intangible-nya. Astagfirullah. Oke. Intangible asset. Oke. Kita belajar dari sini. Oh Sama juga. ada Sama. Sama. intangible. Enggak, itu nol. Itu capital kita pembelian. Ini ya. Ini. Ini kali Ini kali ini. ini. Enggak. Oke. Ini kali ini doang. Oke. Ini. Jadi Oh, kalau iya. misalkan masih 5 tahun, Aku kirain ini jumlahnya. Lupa. Iya. Kalau misalkan masih di bawah 5 tahun atau sama dengan 5 tahun, depresiasinya tuh ini 20% dikali 45 juta gitu kan. Oke, paham. Terus Oke. pas waktu ininya disamain dengan Capex juga. Ya. Paham. Oke. Next. Kalau ini tinggal dikurang-kurang aja kan. Mana? Tinggal sih. Betul. Tinggal dikurang sama yang ini kan. Ya betul. Apa ini? Jadi sesimpel yang ini kan awal si USB nih 4 tahun. Umurnya 4 tahun dia. Depresiasi tahun pertama 4 juta, tinggal 3 juta. Tahun kedua 1 juta lagi, berarti kan tinggal 2 juta. Oh, Tahun dikurangi. ketiga 1 juta lagi, gitu. Tahun satunya. Berarti itu nilai Habis. sisa gitu ya, Chan ya. Iyo,
Tahun kelima abis beli baru lagi. Book value kan namanya Book itu value. apa ya? Dibukukan, yaitu di buku sisa Oh, kita berapa gitu. Nah ini paham. kemarin itu banyak minus banget. Nah ini sudah dibenarkan. Oke. Tap. Harus sampai nol. Jadi kalau misalnya dia berhenti di sini ya udah, Sih. terus Udah habis. selanjutnya Beli baru Ya kita yang beli lagi. beli lagi di sini. Ya beli laginya di sini, Beli lagi di sini. beli laginya di sini, tapi Di sini. terdepresiasinya tahun ya Terus di tahun selanjutnya. paham plus satu, Ya. paham plus satu. banget. Soalnya kan kita baru beli di sini gitu. Ya. Nah Anjay. kita mengasumsikan salvage value-nya nol, gak ada salvage value. Oke, langsung buang ya. Yo, Habis buang, habis. ya mas kayak gitu. Nah Wah, ini nggak ngerti sama sekali. ini ya Jujur. dari semua eh, kos-kosan yang kita define Oh, tadi, semua masukin. muanya wis, semua muanya ini, Tambahin. semua muanya aku summary. Nah, yang capital itu apa aja? Yang capital kan tangible, intangible. Jadi masuk capex. Terus year satu, ya sama aja. Cuma yang di kanan-kanan tadi loh. Cuma aku summary dan di sini dibedakan mana yang COGS, mana yang operational cost. Oke, pertama intinya COGS itu ada tiga. Direct material, direct labor, sama factory overhead. Direct material ada apa? Ada raw material sama inbound. Direct labor ada apa? Direct labor gaji sama training cost yang direct. Factory overhead ada apa? Indirect labor cost, maintenance cost, factory overhead, depreciation, dan consumables. Consumable ini kayak apa? Kayak APD, equipment, dan lainnya. Nah, itu year 0 ini nggak ada di COGS, tapi ada di CAPEX, namun ada juga di operasional. Kenapa nggak ada di COGS? Karena kita nggak ada produksi apa-apa. COGS kan itu cost of goods of sold gitu kan. Sales. Ya, ini Apa bedanya yang COGS sama yang kemarin kok apa emangnya? Yang nggak Nah, jadi. sebenarnya eh, COGM dan COGS itu bedanya kalau ini sebenarnya itu komponen penyusun COGM. Semuanya ini COGM. COGS itu yang sudah ditambah dan dikurangi inventory yang terjual actual pada saat itu. Kita kan nggak ada inventory, nggak ada actual production, actual sales itu nggak ada. Jadi diasumsikan COGS dan COGM itu sama. Begitu. Di tahun nol. Nih. Di tahun nol tuh. Karena nggak ada inventory, karena kita kan nggak ada actual demand ya, actual demand, actual sales itu nggak ada. Kita kan hanya estimate semua. Perusahaan yang punya COGS itu perusahaan yang berarti sudah beroperasi. Ini kan estimate gitu. Terus cutting-cutting itu salah Itu karena, kenapa? Hah? Kok ada? Duh ini kalau nggak ini bocor nanti bocor. Oh iya, Iya, iya. supaya nggak bocor. Otaknya. Coba deh, coba gini. Maksudnya Apa nanti guys? Bocor apa guys? Gak Bocor apa? mau ini Bo- gak bocor mencurigakan halus. dia. Bocor halus, Oh, bocor halus, say. tambah dulu. Ditambal pakai tisu. bocor halus. Nih, COGS itu harusnya ada Martabak. finish good inventory sama WIP itu, sedangkan COGM itu sampai sini aja. Ini materinya bener dari buku, jadinya cutting-cutting itu salah. Oke, kita lanjut ke operational cost. Hah? Ya, maksudnya langsung diubah dulu. Nggak tahu. Oh gitu. Pikiran jelek aku sih. Gak lah, masa niat Gak lah. banget mereka. PPT Betul. juga Oh, ini diganti. ubah diubah sedikit udah ini. Tapi PPT loh. Sama PPT. Iya, iya. Lalu, year 0 ini Iya, ada lihat bang. untuk yang training cost direct, training cost indirect, dan recruitment cost. Jadi kan recruitment pasti dari Tahun year nol. 0 gitu. Dan dari datanya itu, dan dari data. Sudah ada. Iya kan, Wah. sebelum ngeproduksi masa Mm-mm. lolak. Iya. Ini kayak gitu. Nah, operational cost ini Gitu. pokok sisanya dari capex sama COGS tadi. Ada marketing, ada outbound, training direct, training indirect. Tapi training directnya cuma year 0 karena training direct yang year 1 bla bla blanya udah masuk ke COGS gitu ya. Training direct. Kok gitu? Karena ini masuk pre-operational cost. Pre-operational cost bakal dibayar di awal. Wow. Nah, sedangkan kalau sudah masa operation, itu bakal masuk ke COGS, di mana itu sudah operation. Yes. Setiap tahun tuh masih ini ya. Apa
masih training ya? Tapi buat training yang Iya, tadi kan di define sama Rico. ya, Yes, betul. training yang lain-lain Tetap. Mm-mm. Tetap kita. Depreciation, kosong. amortization, Niko, kumpul kumpulkan nggak? office supplies tadi yang galon-galonan, Ya Niko. rekrutmen Iya. yang bla 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 itu, office overhead itu masuk operational cost sama general administration cost. Oke, semua komponen itu dijumlahkan. Jadi COGS-nya itu 31 miliar, 32 miliar, operational cost-nya itu 8 miliar, bla 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 ini ya. Nah, COGS per unit itu berarti tinggal COGS dibagikan sama demand, didapetin COGS-nya itu rentangnya 149 sampai 166 Oke. gitu. Nah, Guys, boleh ngulang nggak? Aku tadi ngulang. ulang dari yang mana? Depresiasi apa? Yang Enggak, enggak. Dari sini, dari operasional, dari sama yang ini deh. COGS ya. Katakan saja, katakan. COGS per unit, Kan saja cukup. COGS per unit, COGS per unit, COGS per Yang mana murid? Yang COG, ya itu yang COGS yang di bawah. Itu kayak mana? Nah, intinya dari Yang COGS yang 31 hampir 32 miliar ini dibagikan sama production demand. Jadi COGS per unit. Pas. Oke. Oh, Itu fungsinya buat apa ya COGS per unit? Buat menentukan harga. Tuh. Batas bawah. Enggak, kita cost yang kita keluarin buat bikin produk Oh. itu satu segitu. Kayak HPP dong. Jadi kita, Betul. iya, Iya, ini HPP sebenarnya. COGS itu HPP. oh alah. COGS per unit itu itu HPP. nama kerennya lah, nama panggung. Nama Panggung. internationalization-nya. Nah, dari situ ini COGS itu termasuk apa? kenapa? Belum termasuk apa? Aduh, ngelek banget ya. COGS ini belum termasuk operational cost lainnya yang ini. Oh iya deh. Halo? Kan Halo? supaya gampang aku ngedefine-nya, Masuk kakak. ini ngedefine COGS sudah sektor sendiri, operational cost sektor sendiri. Oke, oke, oke. Nah, dari COGS ini aku markup. Jadi kita markup jadi 60%. Nah, 60% dari seluruh unit ini. Itu 60%. Lu Ngelek tadi guys. Udah bener. Cek. Ya, kan Belum. COGS kan HPP-nya. Terus eh, yang bawahnya tadi itu apa? Yang full price, nah, full unit cost. Full unit ini kalau ditambahin sama ini apa namanya? Operational cost. Kalau Oh, kalau ditambahin sama operational cost, jadinya full unit cost gitu. Intinya kenapa gitu. kok ikut ditambah sama itu Chan? Sama yang nol, yang fase sebelumnya? Yang year Sebenarnya- nol. Karena sebenarnya harusnya gini sih. Harusnya memang ditambah masuk ke year 1 sebelumnya kan soalnya ini pre expenses doang. Tapi itu gak penting sebenarnya. Oh, Kita bisa abaikan karena full unit cost ini cuma pembandingan aja. Cuma oh, nggak penting. Yang penting itu markup. Ya, makarnya. markup ini kita pakai 60% di markup dari seluruhnya. Itu buat tes-tes aja. Kenapa? Yang bawah Use, tes-tes doang. use, use. Nah, selanjutnya dari markupnya itu kita anu kita average guys. Kita average didapetin 222.000 harganya dari keseluruhan markupnya 60%. Nah, dari 222.000 itu kalau misalkan termakan inflasi kayak gimana sih? Jadi per tahun ini nanti naiknya ya segini. Terus saat penentuan harga fixnya akhirnya kita kenaikan harganya itu mulai dari 240.000. Tuh. 240.000 itu kira-kira ya udah bisa nutupi dari inflasi ini. Oh,
Nah, inflasinya itu 10 year 3 ke year 4 itu Naiknya 10%. naiknya itu 10%. Nah, itu nutupin dari akumulasi inflasinya ini. 3 plus 3 plus 3 kan 9. Jadi masih nutupi. Ini juga ini 9%, ini 10%. Jadi masih per 3 tahun kita naik harga. Berarti kalau ditanya kenapa kalian naikinnya per 3 tahun, karena di setiap 3 tahun itu kita masih bisa nutupin inflasi Inflasi. tahun-tahun sebelumnya. Mm-mm. Ya, 3 tahun Iya. sebelumnya. ya. Mm-mm. Oke, oke. Gitu. Oke. Terus 4 tahun Semoga dong ditanya berarti. gitu ya sampai ke Gue nih Mbak nanya deh, 4 yang tahun ya nggak inflasi 240.000 sih berarti. Kenapa? Ini 4 tahun. Buat tiga. inflasi 3% tuh gimana ya? Udah ya tadi ya. Iya, Chan itu bukan 3 tahun, Chan. 3 tahun. 4 tahun. 3 tahun lah. 1, 2, 3. Mana? 4 itu kok 10-nya di 4 situ. kan 265. Harganya kan 265. Naiknya naiknya setelah 3 tahun. Gini hitungannya kayak 1, 2, 3. Gini, Baru 1, 2, 3. Oh iya betul. Intinya gitulah. Oke. Oh iya benar. I'm sorry. Duh. Balik deh. Kok harganya udah clear, COGS-nya udah clear, bla-bla-blanya udah clear. Kita langsung ke Kenapa kamu naikinnya 10%? Karena kemarin udah coba 10%. oh, Kami tidak jangan. belum masa gitu. Jangan nggak sih? Bukan. Karena kita produk inovatif. Produk inovatif itu margin paling wajar di startup teknologi itu di atas 60%. Di atas 60%. Iya. Oke, karena kami produk inovatif. Bahkan 100% di atas Teknologi. gede banget. pasar teknologi itu Kayak ini kan, Itu ini di atas kan 60%. HP kan Oke. berapa HP? Iya benar sih. 100 lebih. Oke, kakak. 100.000. 100%. Iya, 100% lebih. benar. ini aku juga Bisa sama diterima? sih ini. Oke. Bisa ya. Jadi, Oke. wah ini sebenarnya Ini ya Allah, template kok sih tapi masih pakai banyak template. sih. Dikit lagi Chan. Chan dikit lagi, Chan. Oh, belum tidur. Jadi Dikit lagi, kita dikit, Chan. ngedefine model ini debt schedule kan sudah di analisis semuanya tadi. Bisa lagi. Debt kita shareholdingnya berapa. Nah, Mm-mm. jadinya kita menggunakan 60 equity dan 40 debt. Nah, Mm-mm. 60 equity itu dibayarkan 100% di year 0. Enggak 100%. Kita kan? Ya, ke kitanya itu kita sejumlah berapa ini berapa? Berarti tadi berubah yo. Berapa iki? Iya, Yuk, shareholdingnya mau berubah berarti. shareholdingnya ya berubah. Kan Perlu 64. di access lagi. Enggak. Kan sudah 60-40 Enggak, besarannya. besarannya. Enggak ya? Enggak, Tadi karena inbound. Berubah inbound. enggak, Outboundnya juga berubah. Enggak sih berubah. enggak berubah gak sih? Tadi aja berubah. Berubah. Tadi aja berubah jadi Coba tidak layak. kan Pak. Enggak, ini kan sudah layak. Sebutkan. Iya, maksudnya nilainya, besarannya. Kalau Berubah. berubah, aku SS lagi. Modul 8 Allah. Ya dulu kalau misalnya berubah SSN dong. statement. Itu tuh. Ya. Bukan. Aduh tanganku udah lemes. Aku udah lemes banget. 47732. Bener gak? Betul. Betul. Bukan yang di ini. 47. Enggak kok nggak Di sininya. Enggak Oke, kalau enggak. sama soalnya. 31. Soalnya gak ada kos yang berubah. Sihan. Gimana itu? Itu Tadi apa? inbound nggak jadi berubah. Inbound berubah. Oh, itu jadi berubah. Shareholding. Shareholding. Kalau persentase. Mana? Khusus Mandra. Shareholding is that. Ayo Ini wis, kan? kita cepat. Khusus Mandra. Udahlah, Dia nanti belum kita cek. susman. Kita cek sendiri. Oke. Pokoknya jelasin intinya aja, Chan. 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 Bisa, Susman. Pasang mindset di otak lu. Susman is easy. Susman is fun. Susman is my hobby. I love it. PI ganti PI Kak, itu Kak. PI is my hobby gitu.
PI is my hobby. PI is my love. Ini eh Nanti ini tuh kebalik. capex guys. Itu capex. Hmm. Jadi pada tahun pertama kan kita 47 plus 31 itu 79 miliar ya. Ini 79 miliar. Itu dibayarnya 60% pakai equity sendiri, 40% pakai ngutang. Nah, tapi selanjutnya kita kan nggak eh, nggak ngutang lagi, jadi 0% ini semuanya. Terus 100% dari equity sendiri. Oke, sampai situ clear. What do you mean Misal- 100% dari equity sendiri? Kita ngeluarin duit sendiri. Jadi awalnya kan, misalkan aku sama Nicole ini entitas berbeda. Aku saat year 0 minjem duitnya Nicole, tapi setelah year 1 aku bisa pakai duitku sendiri karena aku sudah generating profit. Berarti ini tidak dikeluarkan di year 0. Ini kita pinjam di year 0, ini tidak kita keluarkan di year 0. Kita keluarkan, soalnya jumlah utang kita Bang, itu 80 miliar. Nah, 80 miliar itu di split 60-40. 60 itu 47-nya kita bayar sendiri, 40-nya itu dibayar Nicole. Nggak mau aku. Soalnya kamu kan gitu intinya gitu. Lanjut. Dah, principal Terus payment. itu dua kan kita nggak utang lagi di bank gitu kan intinya. Ya, intinya gitu. Kita cuma bayar bunga pokoknya aja. Enggak sih, kita bayar total annuity-nya. iya, Iya, kenapa itu ada? Karena kita ada ngebeli sesuatu di sini, capex. Oh, Coba periksa lagi capexnya ada. Oke. Wes pasti clear itu. Oke, siap. Nah, principal payment itu adalah bunga pokok. Dan Ya. pembayaran bunga utang ini ya udah bayar bunganya gitu. Nah, tahun pertama itu bayar bunga pokoknya segini, tahun pertama bayar pokoknya segini, bayar bunganya itu segini. Bedanya apa nih? Principal payment sama pembayaran bunga. Jadi kalau misalkan kamu ngutang ke bank, kamu itu bakal bayar bunga sama bayar tenormu. Ya. Kamu itu bayar tenor itu pokoknya, tapi kamu juga harus bayar utangnya, bayar bunganya, bunganya. gitu. Benar. Oke? Oh iya iya. Kamu itu harus bayar bunga ke bank juga, gitu. Nah, saat dijumlah namanya total annuity. Kayaknya yang tadi. Betul, total annuity-nya itu bakal sama, namun principal payment dan bunga hutangnya bakal berbeda, gitu. Ini menyesuaikan dari interest. Oke, dari interestnya itu 11,5% ini. Buset. Ya, ini sama juga 11,5%. Oh, Kurite. Chan, principal payment itu yang tenor itu. Yang Iya, bunga ya yang bunganya. utang pokok. Pokoknya. Oh, Iya. oke, oke. Oke. Nah, selanjutnya ini kan dari hutang. Kamu dengan Nah, nyata. kalau dari modal sendiri, Equity. Bisa kalau ditanya. kalau nilai sendiri ini nilai pembukaan awal ya udah nilai pembukaan awal kan kita punya equity segini. Nah, nilai pembukaan pada tahun berikutnya berarti refer dari yang nilai akhir pada sebelumnya gitu. Ya, Publiko. pokok intinya kan kita 47 miliar. Nah, itu kita punya equity 47 miliar, di nilai akhir year 0 itu punya equity 47 miliar. Di year 1 jadi nilai awal 47 dari year sebelumnya lah. Intinya kayak gitu. Terus kan kita nggak ada penambahan lagi. Oh, paham. Penambahannya waktu beli capex doang di sini. Nah, beli capexnya kan di sini, tapi Mm-mm. nambahnya kan di sini. Nah, soalnya nambahnya di sini ini Oh. capex, ya udah nambah lagi, Oh, itu nambah ku lagi, nambah literally lagi. total modal yang Ya, udah kita kayak keluarin total gitu ya. equity, total aset Equal, kita, ya aset. total Oke. kepunyaan kita di perusahaan itu segitu. Oke, Hmm, oke. Oke. Makin paham. bertambah kalau kita makin beli capex. Makin bareng ya. Ya, Siap. gitu. Oke. Nah, dihitung nih akun hutangnya. Sama, akun hutangnya itu ya seperti yang akun modal sendiri, cuma ini yang utang. Nah, tapi ini bakal dikurangi Kurang. sama si Hmm. eh, pokoknya. Membayar. Nah, sama bayar pokoknya. Terus ya udah nilai pembukaan awal sama bayar pokoknya. Hmm. Bla 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 bla. Ini nilai akhirnya sampai closing debt. Jadi kita hutangnya lunas dalam 10 Lunas. tahun. Anjay. Karena kita ngetenor 10 tahun. Nah,
Intinya di tabel ini semuanya. Residual, Oke. residual ini yang jadi nol tadi, prinsipal ini yang kita bayar bunga pokok, ini yang bayar bunga bank, dan total per tahunnya kita bayar 5,517 miliar. Oh, Intinya kayak gitu. intinya tuh sebenarnya ini ya. Intinya kayak gitu. Iya. Iya, intinya kita Walah. bayar duit itu setahun ke bank itu segini, tapi persentasenya itu karena ada bunga, jadinya berbeda. Mm-mm. Hmm. 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 Ya kayak gitu. Keren. Hmm. Oke, lanjut. Lanjut ke income. Tuh ya Allah. Susah ini. Banyak banget ya. Tuh. Udah, Jam 10, intinya jam 10. intinya aja, Sam. Intinya aja deh. Yang mungkin bisa ditanya. Ya ini ya udahlah ngikutin ini doang. Ini Ya, tinggal masukin Tambah, semua kan? tambah. betul. Ininya revenue itu di sales dikali itunya Mm-mm. harganya. Harganya sampai 10 kan udah tahu jadi COGS terus dikurangi gross profit. Revenue min COGS itu gross profit. Ini gross profit marginnya itu segini. Kita lumayan bagus dari 38% sampai 48%. Terus ada operating expense tadi yang aku anu di summary cost. Nah, Mm-mm. operating expense itu jadi di total itu segini 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 semuanya ya. Mm-mm. Nah, kalau gross profit dikurangi operating expense jadi namanya EBITDA, earning before interest, taxes, depreciation, amortization. Terus kita kurangi DA supaya DA-nya hilang, depresiasi amortisasinya kita kurangi. Nah, jadi EBIT. Nah, EBIT ini adalah operational. Oke. Selanjutnya punya margin 18% sampai 35% masih oke. Dikurangi T-nya ini, dikurangi I. Nah, interest payment. Nah, jadi laba sebelum pajak. Tapi kalau kena pajak sudah jadinya nama EAT atau net profit. EAT itu earning after taxes gitu. Jadi net profitnya kita segini, bla bla bla. Nah, retain earning ini ya udah ini penjumlahan aja. Bersih. Ini Iya. bersihnya. Yo, Ini Oh, yang kita dapetin segini. yo, Iya. bersihnya. Stand selanjutnya di banyak juga ya. sebelumnya ya. Banyak Keren juga kita. ya. Boleh Keren kita dikerja loh. ini. Banyak. Oh, ditambah Boleh boleh kerja nih. Nilai Masalahnya, ekuitasnya gimana? masalahnya Kak, iya. Modal kita 60%-nya sendiri. loh. Dapat duit 100% ngutang. kok ngepet dulu. Oh, iya, bener. Ngepet. Betul. Aku jaga lilin. Selanjutnya cash flow. Nah, Jualan aja Shopee. intinya di income ini kan state income kita dari revenue itu gimana dan gross profit, net profit bla blanya itu kayak gimana. Selanjutnya di cash flow. Di cash flow ini kita bagi Tadi. jadi 3 cash flow. Pertama cash flow dari operating activities, cash flow dari financing activities, dan cash flow dari operating, investing, sama financing. Di CFO ini define-nya pakai EAT. EAT tadi lah. EAT awal. ditambah Ya. depresiasi, tambah amortisasi, jadi net cash from operation. Jadi intinya kayak gitu. Kenapa ditambah depresiasi sama amortisasi? Karena depresiasi sama amortisasi itu nilainya apa ya? Nilainya itu samar gitu loh. Maksudnya tidak secara real. Betul. Jadi cash flow-nya sebenarnya kita itu bisa segini gitu loh. Oh, sebenarnya kita bisa bisa punya uang segini, tapi Betul. gara-gara depresiasi dan Oh, amortisasi, Iya. kita jadinya punyanya cuma empat Yo, empat betul. M ini. Betul. Kayak gitu intinya. Oh, gila. Oke. Keren ya. oh, jadi sebenarnya ini kayak ini bersihnya tuh sebenarnya segini. Yes, karena Duit kita aslinya segini. iya kalau tidak terdepresiasi. Misalkan kamu punya aset ya laptop ini kalau nggak terdepresiasi ya cash flow-ku tinggi kalau sama cash flow. Ya, tapi kan nggak berasa kan? Iya, nggak berasa. Sebenarnya Iya sih. duit kita banyak cuma dalam bentuk yang lain gitu. Intinya kayak gitu kan. Anjay. Anjay. Terus Boleh cash flow lagi. from investing. Ya, kalau investing berarti dari pembiayaan capex tadi. Dan capex semuanya capex masuk. Kenapa minus ya? Ya, karena kan kita ngeluarin duit. Kalau di cash flow itu masukin duit itu plus, ngeluarin duit itu minus. Kayak di Ecotech. Plus Oh. debit Jadi minus iya, kredit. jadi kita kayak ngeluarin duit itu ya udah kayak kita ngutang. Kok ngutang sih kayak ya minus. Cash flow kita minus. Iya, iya. Cash flow kita minus. Soalnya realnya gitu ya.
Iya. Ya, oke oke. Nah, Pre-operating cost yang tadi. ya Laporan harus kasih. equity injection, Kak. Kenapa plus ya udah ini equity debt drawdown kan itu harus yang masuk ke Yang kita. Makanya itu plus. Kalau yang keluar dari kita berarti minus. Debt drawdown itu apa? Debt drawdown itu adalah minjem, Pinjam. Oh, minjem. dari BTN itu. Ya, dari BTN 31 miliar. Equity punya kita. Yo, punya Oke. kita. Aset. Oh, ini masukin yang tadi lagi. Iya, betul. Oh iya iya. Oke. Principal payment yang tadi juga. Itu bunga pokok. Oh iya. Bayar pokok. Bayar pokok. Next. Minus dong berarti. Oh iya betul. belum ya? Minus. Belum. Aku udah gak kuat. Yo, setting. Nah, intinya dari net change cash kita itu Tambahin semua. bagus. Maksudnya masih masih oke lah. Masih plus. Tahun pertama itu plus segini, segini. Balance kita itu segini. Balance apa? Ini beginning beginning Itu artinya. Di beginning beginning, Ging. Bener. Di beginning. kayak yang Di beginning. Apa itu? presiden gak sih? Iya. Apa? Presiden. Bukan Afghanistan. Zimbabwe. Zimbabwe. Di beginning. Gak tahu. Oh iya. Ya Duh. kayak gitu. Lah, Lucu banget sumpah. Anak jiri gue. In the beginning, Ging. Ending. Lanjut. Khusus apa ini. itu beginning cash balance itu apa? Ya setelah semuanya dihitung Kayak nggak sih? kayak tadi kayak di income statement loh, kayak return earning kayak yang di debt schedule tadi loh. Ini. Iya kayak ya Ini. salah. Beginning ging. Ini. Oh. Ini. Ini. Ya ngomong apa sih Kak? Itu beginning. Itu udah mau nangis loh itu dia sebenarnya. Aku nggak kebaca-baca ya. Struggle yang. Apa sih cash balance itu apa sih? Kan ini udah kita dapetin ini ditambah semuanya. Tambah semuanya kan. Ini itu adalah Sisa kas kita. N-1 N-1 Heeh. N-1 dari ending cash balance-nya itu yang sekarang itu ditambah beginning cash balance. Tuh. Sesimpel itu. Tapi beginning Cash balance. dapatnya dari ending cash balance. Iya, betul. Nggak paham. Terus ending cash balance dapatnya Ibaratnya gini deh. lo. Gimana? Oh, aku paham. Apa? Aku Oh. belum. Berarti yang berarti kan dia secara paralel gitu kan. Abis dapat Iya, ini betul. itu menjadi Iya. beginningnya Modal. tahun selanjutnya. Modal untuk tahun selanjutnya. Net cash beda. Cash net Per- cash. Ya, Aku ya, punya, ya, ya. aku punya 5.000 nih sekarang, bos. Terus Oke, aku Kak. hari ini punya 5.000. Kakak. Itu jadi ending cash balanceku hari ini 5.000. Terus misalkan Oh, besok ah. aku Itu adalah jadi madas narik parkir dapat 10.000. Oh, Nah, berarti 10.000 plus 5.000 sama 5.000 jadi ending cash balanceku pada hari besok 15. Ah iya paham. dan seterusnya kayak gitu. Oh, alah. Simpel itu sebenarnya. Paham. Sebenarnya udah kita pelajari di SMA nggak sih ini? jadi calon menteri. Gak pernah belajar begini di SMA. Ini Ah, cuma, iya. cuma istilah ini aja. SMA. Di SMA aku cuman apa ya? Oh, Ekonomi. iya sih kayak Ekonomiku nggak seribet ini. ekonomi lah. Oh, no, dah bener Ya, dah. tapi kan Iya, cuman tapi nggak kayak seribet ini nggak sih? membeli ini. Nah, Iya, berarti berkurang. Yang sampai the beginning. beli properti. Gak ada beginning In gingnya. the beginning, Ging. Next. Ini gongnya. Next Carlos. Ini gongnya ini gong. Oh ini. Nah, sebenarnya gongnya karena tadi kita udah jelasin semua komponen dan kalian sudah paham semua, jadi cepet guys. Alhamdulillah aku jatuh. Masih. Jadi kan intinya di balance sheet aset Balance. sama dengan liability and equity. Betul, pintar. Iya. Nah, Ya. selesai kan? Apa? Udah selesai kalau misalkan Belum, sama ya maksudnya. dia balance gitu kan. Iya betul, aset kan. Iya. Kan Berdasarkan Aset. current asset, liabilitas current plus asset, ekuitas. Tas. fixed asset.
Nah, Intangible asset. sudah Yang ini lagi atas masuk-masukin minus aja yang kan? bawah. Yo, betul. Intangible asset. Nah, yang atas ini kita define dulu aset kita. Aset kita itu ada cash. Cashnya tadi dari cash flow. Jadi yang kita punya duit bisa, Beginning. Begini, ya, Ging. ending cash balance sih di sini. Gini ya rasanya Jadi pakai uang banyak. total Beginning. current cash jadi segini. Nah, kita punya aset selain cash tadi, yaitu fixed asset. Iya betul. Aset tetap. Masuk. Aset tetap itu kan bangunan, bla bla bla. Nah, itu Gerak, pertama dari Capex. Capexnya yang 78 miliar ini, Oke. bla bla bla. Nah, kita kan beli ini di tahun ini, makanya Eh, investasi yo beli kita, aset lagi. jadi kita investasi Ya. beli aset. Udah Nah, kita. udah. Gak tau lah, Uang siapa Wah, kemarin yang duluan Len? banyak banyak Jadi kalau Nicole. Nah, Terus Oh iya benar. fixed aset tapi dikurangi oleh Depresiasi. depresiasi. Jadi net fixed asset. Oke. Oke. Terus yang depresiasi. intangible juga ada depresiasinya. Oh, ada amortisasi. Intangible juga sama seperti itu. Intangible kita punya aset, tapi kita juga dikurangi sama amortisasi. Angka ini belum dikurangi sama amortisasi dan depresiasi. Ini berarti bukan net book value ya? Bukan. Oke, jadi net intangible. Dan Jadi ditotalin aset kita itu segini. Nah, Banyak banget. aset kita di tahun terakhir 187 ternyata ini ya, miliar. punya kerjaan sampingan. Menghayal. gini ya ternyata rasanya jadi pengusaha. Nah, kita kan punya ngutang tapi guys. Kita ngutang. Ya. Yang Utangnya itu gede juga di 31 miliar nih. masih lebih gede. Masih gede. 31 miliar nih. 31 miliar. Nah, ini sisa utang kita. Makin tahun kan kalau kita nyicil makin Kecil. kecil nih. Nah, makin kecil nih, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Enggak, 5 miliar gitu kecilnya. Oh, Kak, kapan nyampein kali? Kan 5 miliar. Kakak sampai tua kak berkutu terus dia udah wisuda. Cicit kayaknya. Aku meninggal. Kan Tinggal deh. Se, Saking tuanya. miliar 5 juta. Anjir. Itu aja sama tahu dia. Not even 500. Ya, Tahun lagi nih, Mbak. lu 5 juta per tahun. 1.000. Nggak tahu. Enggak 1000. 10.000 tahun nggak sih? 10.000 tahun nggak sih? Udah jadi nggak tahu. Iya ya. 5 miliar dibagi 5 juta. 5 miliar Sen. 10. Udah, whatever. Banyak lah, banyak. Whatever. Itu bukannya 5 miliar. Iya, 5 miliar. 5 miliar bio. Astaga. 5 miliar. Ini kan Pas kok, iya benar-benar kok 5 miliar. kok ini pokok ininya dapat dari debt schedule bla bla lah itulah. Itu ini dalam triliun. Bukan deh. Kamu ngaca. Yuk bisa. Udah, yuk, yuk. Oke, Ini udah paham pokoknya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. ini juga sama sih Lanjut, lanjut. self funding. Kita kan Ngelek. daripada kita kan ngutang, Ke diri sendiri. tapi kita punya modal juga nih. Nah, modal kita kan juga diinjek gitu. Nah, Mm-mm. oke. Oh, ini 50 gara-gara nambah aset nih. Yo, betul. Gini. Betul. Oh iya Kita ya, nambah. paham. Kita nambah terus kita. Oke. Misalnya orang kaya ngomong. Iyalah. Nah, Wah. Apa sih? ini dari return earning yang income statement juga. Kan kita punya pendapatan nih. Nah, pendapatan ini diakumulasi di return earning menjadikan ekuitas kita. Jadinya total equity segini, terus total liability sama equity itu ditambah ini. Terus ini semuanya sampai situ, terus saat dikurangi akhirnya balance gitu. Iya, gitu. Simpel itu. Berarti kayak masuknya kayak hutang gitu ya? Iya, Oh, masuknya oh iya benar. betul. Oke,
Next. Free Ayo, ayo semangat, semangat. cash flow. 22.15. Ayo, Chan. Oh, belum selesai. Ayo, Chan. Bikin aja Nah. dengan Jadi, alasan yang oke. komponen yang diasumsikan tadi Oke. dari MAR WACC inflation Oke. kita jadikan state di sini. Terus kita hitung free cash flow. Nah, free cash flow dari EBIT. EBIT-nya kan sudah di income statement. Terus dikurangi tax on EBIT. Berarti EBT jadinya. Amat. Hah? Net operating after taxes. Ya, intinya gitulah. Ditambahin taxes ya berarti. Yo. Tapi tax dari EBIT-nya. Yo. Kan sebelumnya itu eh EBITDA. Kak boleh ulang nggak Kak dari awal yang free EBIT. cash flow Kak? Oke, dari free cash flow ini intinya yang diasumsi tadi itu MAR WACC sama inflation ini sudah ada di sini. Terus Mm-mm. dijadikan buat ngitung si free cash flow. Pertama dari EBIT. Nah, earning before interest taxes itu ada di income Nah, statement. Nah, kalau di income statement kan kita setelah kurangi EBIT ini pajak ngitung dikurangi sama interest. Tapi kalau di sama free cash interestnya. flow dikurangi taxesnya. Hmm. Jadi taxesnya sama 22% dikalikan sama EBIT-nya gitu. Jadi langsung. C4 tuh berapa? Deketin sini dulu, nggak kelihatan. Oh gitu. Dikalinya sama yang mana taxesnya? Taxesnya yang 22% itu loh. Iya, 22% sesuai PPh bla bla bla. Nah, setelah itu dapat net operating after taxes. Nah, net operating after taxes ini ditambah sama depresiasi, ditambah sama amortisasi, dikurangi capital expenditure. Jadi free cash flow. Udah sesimpel itu. Hmm. Depresiasi amortisasi ibaratnya kayak tadi cash flow lah. Kenapa ditambah depresiasi amortisasi? Kayak gitu wes intinya. Capital expenditure apa ya? Capek. Capex. Oh, capex. Oh iya, Ding. Nah, terus jadi lah free cash flow. Free cash flow. Oke. Free cash flow dikumulatif. Nah, kita kumulatif tahun ini masih minus, tahun pertama minus, tahun 2 minus, tahun 3 bla 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 masih minus. Kita untuk ini Kita baru plus tahun ke-7. 7. Jadi payback period kita pada tahun ke-7. Nah, secara exact kita payback period di 6,4. persen. 6,4. Tahun ke-6,4. Oh, kirain. Tahun Oh. ke-6,4 lah. Oh, Bulan 0,4 itu apa? Bulan 0,4. 0,4 kali 12 Bulan 0,4 itu apa? Gak tahu. berapa? Apa April, Mei, atau lah whatever lah. Ini ya kayak gitu. Discounted ini Mei. sama FCF tapi dikalikan WACC-nya gitu. What discounted? Iya, discounted itu dikalikan rate lah intinya. Gitu. Ini untuk present value-nya. Yes. Jadi kalau pakai discounted, kalau pakai rate kita baru payback period di tahun ke-8,78 atau plusnya ini pasti di tahun ke-9. Nah, gitu. Kalau pakai rate Ya, kalau pakai rate-nya WACC. Hmm. sih. Oke. Oke. Kalau income itu nggak pakai rate. Ya, Oke. tapi yang dipakai Bukan. biasanya yang tahun ini aja, tahun ke-6. Berarti nggak pakai rate. Tahun ke-6, iya nggak pakai rate. Misalkan ditanya, kenapa pakai rate, kenapa pakai enggak? Gak tahu sih aku. Ya Nggak, udah, tapi nggak ditanya. Ibunya juga nggak tahu itu. Ya karena ibunya nggak tahu ditanya. Oh iya iya iya. Oh iya. Oh iya Tuhan. Dia bagus. Nah, discount factornya ini dari sini present value-nya. Jadi NPV kita 13 miliar dengan profitability index 1,17. Perusahaan bisa dikatakan profit kalau lebih dari 1 atau 100%. Kita lebih 0,17%. Berarti 17% tuh.
1,17. Ya, mungkin 17%. Nah, itu kita IRR-nya adalah 12%. Kalau di Melebihi. ya melebihi dari marnya yang 11,15% ini. Jadi ini visible gitu. Oh, Nah, di sensitivity analysis nggak tahu. gimana Nda? Aku sama Rico. Tapi aku juga nggak ngerti Takut bacanya. banget, takut Please, banget. please. Ayo Please dong. kakak, please kakak. Aku juga nggak ngerti bacanya. Really. Kalau Itu kan tiba-tiba ibunya jam last minute, keuangan gimana ya? last minute doang kakak. Ini ngerja ini. Biar dia Ayo. Benar-benar last tiba minute. ibunya Iya, apa ya Kayak jam itu keuangan? biasanya ibu-ibu jago Sensitivity. keuangan. Ya kan, ibu-ibu Kita cari mestinya dulu ngerti. sensitivity analysis adalah Ya itu sampai buat ngelihat modelnya Oke, robust ide yang banyak dibahas kuat pasti. gitu model keuangannya. Nggak sih? Jadi, mengukur seberapa besar perubahan pada variabel yang akan mempengaruhi hasil atau output dari suatu model. Kalau Bu Atika katanya pertanyaannya makin nggak ada lagi yang kita bahas di sini. oh iya, Heeh. Yang di luar dari yang kita bahas. Untungnya bajir. bukan buat DKI. Di luar dari yang kita Dari yang kita bahas ini. Maksudnya ya teori yang di luar ini gitu. Hmm. kayak itu aku ngebandingin sama Kalau aduh misalnya gimana ya gue kita ya. ubah seberapa sensitif kah ini gitu, gitu tuh. Kalau misalnya kita mengubah dari produk price-nya kemarin kan yang dipakai Iya ini produk adalah price. produk price-nya dan ini adalah volume demand-nya. Mana-mana? Ini adalah volume demand-nya. Volume demand. Ini adalah Volume product demand lihat price-nya. dari mana? Ini dikira-kira aja. Ini pakai dari range-nya ini kita. Gimana gimana? Kak nggak kelihatan. Volume demand Yang volume per demand. tahunnya itu dimasukin. Hmm. Terus harga dan lain-lain, harga dan COGS-nya juga dimasukin. Nah, ini tuh eh sengertiku ini tuh diubah-ubah berdasarkan range dari volume demand-nya. Terus yang ini, nanti ini terpengaruh dari ini perubahan ini. Terus habis itu, terus yang ini tuh berdasarkan price-nya dia. Harganya. Ya, ini kita kan pakai 240 di sini. Heeh. Oh, kita pakai 240. Gimana? 240, 265. Nanti kan beda Nanti gitu. kalau misalkan kita taruh dia Iya, harganya 100 iya. ribu. Soalnya kalau kekecilan itu merah semua. Terus kalau kebesaran besar banget nanti Ini apa jauh ini? Tapi banget. jujur, Pertama, jujur, tahun kedua, tahun ketiga. Iya. jujur aku nggak paham yang di margin sih Nda. Kiri-kiri. Sini kan di Nih, iki yo. Iya, Ci, apa ya gak Iya. paham. margin itu apa? Keuntungan kan? Ya gak paham jujur. Keuntungan. Berarti dia nggak untung. ya jadi Iya, misalkan makanya dia di 240 tadi gimana sih? Di 240. Oh iya, di 2 Tapi nol. Nah iya, tapi nggak. karena kita sesuai sama Base-nya. harganya. Base-nya 240. Harus Oh, ini apa ini? Dari apa? nah tapi loh guys, kalau aku dari ngeliat kan aku ngeliat cutting kan, ada YouTube-nya juga sih. Fuji. Nah Tadi dia kan itu ada ya? eh yang di kanan itu yang merah, dia tuh yang merah bukan hanya yang minus aja, tapi dia tuh ngeliat dari marginnya. Yang marginnya minus itu dia yang kanan merah walaupun dia positif. Sebenarnya nggak paham gimana itu maksudnya. Curi. Ini apa? 200.000 ini. Ini Itu harga. anu ya apa? Nggak, Oh, demand-nya. volume demand. Volume demand-nya. Demand gitu. yang kita ngetes sensitivitasnya gitu. Kira-kira Yang harga itu ini Variabel product variabel price. changingnya lah. Ini cuma dari Iya. produk price doang berarti ya. Yang ini product Iya. price, yang ini demand. Jadi dari keduanya. Price COGS. Wah, ini apa pendapatan sebenarnya? Revenue, revenue ta? Ini revenue guys. Atau apa? Oh iya ta. Oh iya, 100.000. Tuh, 100.000. 40. Kayaknya revenue deh. Revenue bukan ya? Iya kan. Iya deh. Coba ya. Iya harusnya. Cek.
Karena kita bentar ya, aku pakai kirimin Tapi YouTube-nya ya. harus Ini nih. iya. Kalau kita ini cuma ngetes kalau misalnya harganya 100.000 dengan demand segitu, tapi COGS-nya harusnya 149, Itu aku kirim YouTube-nya, itu minus dia yang menyertakan. 140. oh. Kalau 140 juga masih minus. Sedangkan kalau 150 Udah enggak. karena ini udah lebih dari COGS harganya. Betul. Tapi Sumpah. tapi marginnya kenapa minus ya? Minus minus dari ini 240 sih. Itu Minus aku dari kirim produk guys. price-nya. Minus dari produk price-nya. Coba dari 149. Berarti ini margin apa namanya? Margin kerugian. Dia nggak rugi. Kalau gitu Margin dari produk price-nya. Iya, apa berarti margin? Ya, Margin dari produk price iya apa margin margin? price. coba Berarti diganti jadi 4149. Rumusnya margin. Ini rumusnya margin. Coba. Ini kan yang ini. Coba yang ini. Udah nih ya guys. Iya, iya. ya nggak bakal itu. Mantap banget ya. Oh. Terus aku jujur nggak tahu ya cara pengambilan kesimpulannya gimana. Iya, anjir bingung banget, Cok. Jadi gini, Jelas. se jika kita punya kalau nganu harga 150.000, pendapatan kita itu cuma 194 juta dengan demand yang 200.000. Jadi eh, sebenarnya ini harusnya nyari titik nol sih. Sampai revenue nol itu berapa persen sebenarnya. Nah, itu biasanya pakai goal seek gitu yang katanya Ratna dari tadi. Tapi gak usah lah, capek. Itu nol gimana maksudnya? Apa? Jadi Maksudnya nol gimana? nol itu revenue-nya nol itu saat eh, kita naruh harga berapa dengan demand berapa gitu loh. Itu ada nggak sih? Ada itu di Geolsik sama pakai ini, pakai what if Oh, aku kira analysis. ini yang di coba kamu lihat yang di dua harganya 240 terus demandnya 24.000. Enggak Mana? ya? Ada nol dah. Kan itu nol juga. Tapi bukan revenue yang nol sih. Marginnya. Lebih ke marginnya yang di atas Bukan itu. harga revenue-nya nol. Oh, nggak ada. Nggak ada. Iya, kalau revenue-nya nol itu, Berarti itu udah ini ya. iya. Jadi intinya kayak gitu. Tapi sebenarnya harusnya ini bukan revenue sih, earning sih harusnya. Jadi harus, iya, maksudnya enggak. Ini kan revenue ya. Harusnya itu datanya earning. Kalau revenue kan kita Udah eh, pasti. kotor ya, kotor kan. Kalau pakai earnings atau EAT tadi net profit, kalau pakai net profit kita Berarti un- setahun kalau kita untung itu sebenarnya di harga berapa gitu ininya. Jadi kurang. Jadi kita kita kayak 200, misalkan kita harganya 240.000 sekarang. Itu untung banget. Tapi kita itu bisa untung aja itu di berapa sih sebenarnya? Misalkan di Oh, 180.000. 180.000 itu sebenarnya sudah untung walaupun harganya itu marginnya itu 25% berbeda daripada yang sekarang gitu. 150. Gak kelihatan soalnya ini adalah revenue gross, ini Benar. kotor. Jadi harus bersih sebenarnya. Jadi kalau kotor, ambil ambil kesimpulannya apa ya? Gak tahu sih aku. Harusnya gitu. Bisa diubah Kemarin satu, tuh ada ubah GPT semua. tuh. Ya ini pasti kalau gini titik nolnya pasti di berapa? Pasti di 149.027. Karena ini Iya, kalau bakal kayak gitu sama bisa sama dinalar. COGS-nya. Iya, kalau kayak gitu udah bisa dinalar. Iya, soalnya sama kayak COGS-nya. Tuh, tuh. Kan ini harga titik nol, harga antara minus sama gak minus itu antara 140.000 sama 150.000. Tapi karena ini kita ngitung dari COGS-nya, berarti kan profit kotor atau gross profit. Berarti yang diubah itu COGS-nya harusnya. Kan? eh Enggak. anu, Iya nggak sih? ininya, Apa dong rumusnya? ini, ininya, Rumus PIN-nya. ini jadi itu jadi apa? Net Dari profit. Ini itu. kan gross profit itu.
Udah gak masuk kotak lagi. Masuk, masuk, masuk. Udahlah, terus I apa? love PI, I love PI, Udahlah. I love PI. Udahlah, yuk. Ini apa nih? Udah, isi Sebagai dari produser. ChatGPT ini apa? Wah, ini produk Price Simpulannya. semua, guys. Ini sama aja. Iya. Oh, ini tahun ketiga. Ini Cuman tahun beda tahunnya doang. Apa yang membedakan? Vio, jangan lupa save videonya, Vio. Beda kan tahun berapa itu kita naikin harga gitu-gitu. COGS-nya ya? Produk price-nya. Otomatis COGS-nya juga. Besok kamar mandi. Oh, Udahlah ya, apa mau diganti, Kak? apa ini ganti? Rumusnya. Tapi ini kesimpulan dari ini apa sih? Sebenarnya yang kayak dibilang Chandra tadi, soalnya kalau pakai COGS juga nggak ada fungsinya. Iya karena kita udah tahu titik nolnya pasti 1414902 Iya, itu. betul. Karena ya udah pasti revenue pasti Iya sih. lebih gede Betul daripada juga. kalau kita jual yang kurang dari 149. Mm-mm. Aduh, gimana ya? Harusnya bukan dikurangi sama, Demand. harusnya bukan dikurangi sama COGS dikali dengan oke, dikurangi sama Berarti marginnya juga akan diganti. marginnya akan berganti. Ini harus lah. Udah. Akan berganti. Semuanya akan berganti. Bisa tak, Kak? Aduh, mulai ngantuk nih. Apa kita menjepret-jepretan ini? Melek loh tadi. Langsung melek dan menangis-nangis. Eh, tadi kata sendiri diganti EAT, EAT. Iya ya, apa diganti EAT? Si IC. Aku ini dulu ya. Coba-coba. Caranya. Ini di copy gimana cara? Apanya? Ininya. Di copy sini. Ini bisa kok. Mari pulang, marilah pulang. Kereta kopi. Dah. Ada dua, Kak. Kita pakai yang ini. Dua. Ya. Terus, misalnya agak seperti ini. Udah lah ya, ini stop dulu. Makasih ya, Chan. Thank you, Chan. Kasih. Semangat kita. Aduh, kenapa pagi banget ya? Takut banget aku. Sama. Yang semangat. Kenapa kos ini Oh iya iya, bener gitu sih. Aku baru lihat videonya. Cuman kayak aku salah ininya deh. Kalau masukin. Iya, kayaknya. Dia tuh intinya dia kalau ngejual kan itu demand sama price-nya kan. Dia tuh kalau ngejual 200 40. 200 rupiah dengan harga 100.000, dia tuh bisa mendapatkan revenue-nya berapa gitu. Cuman tadi orangnya itu masukinnya ada net 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 profit-nya. Ada net profit. Iya, Net gitu. profit. Ya, gitu dah. Oh, pantas saja salah ini, Kakak. Kok untung? Oh iya. Kok tiba-tiba untung? Oh, mana mungkin untung? Tapi dia tuh pakai pakai ini Jir, pakai what if anjir ngerjainnya. What if? Tapi bingung deh. Ini kan year 1, year 2, year 3, year 4 sampai 10. Terus yang ke kanan ini apa? Ini. Coba Ini. kalau nyoba Iya, kita Pak bikin penjualannya. demandnya bertambah. Oh, demand-nya, demand. Oh, demand. Mm-mm.
Ini buat gimana? Oke. Ah, nangis, ngantuk. Gila, mataku ininya sampai sakit, coy. Apa? Atas-atas mata ini. Saking ngantuknya. Makin ngantuknya. Oh, untung ya, Kak. Kak. Baru jam 2 mulu. Harusnya salah ini. Harusnya rugi nih. Mm-mm. Perasaan tadi rugi. Aduh, bingung nih. Apa yang diubah? Sensitivity analysis. Dikurangi. Tapi yang di income statement ini, EAT. Income statement. Lagunya kakak, lagunya kakak. Oh, iya. Yang modul 7 apa yang susah, guys? Gak ada gak sih Kuyepi gak sih? Ada yang diganti kah? Eh, Income statementnya segini. EAT-nya segini dibagi sama ini, sama demand. Ini dibagi sama ini. 7 ini cow tadi ada yang salah. Inboundnya. Itu aja. Outboundnya juga salah nggak sih? Jadinya 3PL kan? Outbound-nya 3PL. Iya. Yang di Itu di mana? Canva yang belum diganti itu. Aduh, iya lagi. Coba bantu ganti, cow. COGS. Mana? Outboundnya di modul 7. 6 ya? 6 anjir, bukan 7 coy. Ternyata. 6. Nah, ini jadi 3PL. Sesuaiin lagi sama Excel. Screen share-nya di pause. Nah, Oh iya. ini. Mm-mm. Sorry. Nah, nih. Disesuaiin lagi sama Excel. Ya, jadinya dia 3PL. 3PL. Jadinya 3PL. Outbound. Kalau yang inbound, Kalau yang inbound sebenarnya sama aja sih, cuma ganti angka aja dikit. Gak usah lah, coba udah biarin aja yang inbound. oke. Mm-mm. Ini Kelihatan nih. ini udah benar kok. Who knows? Nyebelin dong. Berapa? Kasih tuh. Aduh, mahal banget kayak 500. Gak ngerti deh sensitivity Pusing rumusnya. deh. Kok dia jadi Safe gak ya?